dalam keadaan sehat dan happy. Hari ini yang tidak masuk siapa? Abdul. Ayah siapa yang hari ini tidak masuk? Abdul kenapa? Sakit perut. Sebelum kita mulai ke KBM, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ya, Bu. Yang dipimpin oleh Haula. Ya, ayo Haula. Di sini Haula. Oke, semuanya berdiri ya. Duduk kembali. Nah, tadi kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kita akan konsentrasi dulu ya dengan sedikit permainan. Dengan sedikit permainan yang judulnya ada ulat, gajah, dan semut. Mungkin di antara kalian ada yang pernah dengar tidak? Ulat kecil, ulat kecil, ulat panjang, gajah besar, semut kecil. Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar. Nah, kita coba konsentrasi dulu ya sebelum ke KBM ya. Yuk berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Ingat-ingat ya. Kalau ulat kecil, ingat-ingat ulat kecil, ulat panjang, semut kecil, gajah besar. Sekarang permainannya kita balik. Baliknya bagaimana? Ulat kecil, ulat kecil, ulat panjang, semut kecil, gajah besar. Ya, silakan duduk kembali. Nah, pada hari ini ya kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Ya, capaian pembelajaran peserta didik memahami gerak, gaya, dan tekanan termasuk pesawat sederhana. Ini yang akan kalian pelajari, ya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan manfaat pesawat sederhana. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis macam-macam pesawat sederhana. Peserta didik mampu mengklasifikasi
mengidentifikasikan jenis-jenis pengungkit. Kemudian peserta didik mampu menghitung besarnya gaya dan keuntungan. Selanjutnya di sini ada pemahaman bermakna. Peserta didik memiliki kesempatan bagaimana menganalisis pesawat sederhana. Peserta didik memiliki kesempatan bagaimana mengidentifikasi jenis-jenis pengungkit. Peserta didik memiliki kesempatan mengelompokkan contoh-contoh pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Banyak alat di sekitar kita yang simple, yang sederhana. Nanti kalian kelompokkan ini kemana, ini kemana, ini kemana, ya. Apakah ke pengungkit, bidang miring, ataukah ke pertanyaan pematik. Tanpa kalian sadari, pesawat sederhana banyak terdapat di sekitar kita. Dan kalian pasti pernah menggunakan pesawat sederhana untuk mempermudah pekerjaan kalian. Contohnya apa tadi yang sudah disebutkan? Ya. Apakah kalian pernah menggunakan alat yang merupakan pesawat sederhana? Apa? Gunting. Selain gunting? Pisau. Coba kalau pisau bawahnya tidak tajam, bisa untuk memotong daging tidak? Tidak. Makanya harus bagaimana? Biar tajam. Diasah. Alat apakah yang kalian gunakan untuk membantu pekerjaan kalian? Apakah kalian tahu alat yang kalian gunakan termasuk jenis apa? Ayo, kalian tahu nggak yang kalian gunakan jenis alat apa? Apakah pengungkit, ataukah bidang miring, ataukah katrol, ataukah roda berporos? Nah, lupa kan semuanya kan? Persepsi. Coba kalian amati gambar di depan ini. Kira-kira kalian pernah nggak sih menggunakan salah satunya? Apa? Jungkat-jungkit. Kok kan bisa jungkat-jungkit memainkannya? Pada saat apa biasanya? Bermain. Siapa yang nggak pernah main jungkat-jungkit? Semuanya pasti pernah bermain jungkat. Kemudian bagaimana dengan yang tengah? Gambar yang tengah. Apa? Gelindingin galon. Yang satu betul, gelindingin galon. Coba kalau galon dari atas tuh langsung ke bawah gimana? Pecah. Makanya digunakan yang namanya apa ini? Papan atau kayu. Ya, ini untuk mempermudah. Biar nanti tinggal gelindingin saja galonnya. Ya, berarti pernah lihat. Lalu bagaimana gambar yang ketiga? Sumur. Kenapa? Pernah nggak yang nimba sumur di antara kalian? Siapa yang pernah nimba? Ayo Indira, ceritakan pengalamannya nimba sumur. Jelaskan ke teman-temannya. Teman-temannya nggak pernah nimba sumur nih. Rasanya yang Indira rasakan pada saat nimba sumur bagaimana? Agak berat, betul. Isinya ada airnya. Nah, air ini yang memiliki massa sangat berat. Yang dikatakan Indira betul. Air adalah benda yang paling berat memiliki massanya. Ambil contoh. Nah, di sini motivasi. Pernahkah kalian mencabut paku dari kayu? Pernah. Dengan menggunakan apa? Palu. Ya. Kemudian kalau tidak menggunakan palu yang di bagian di sisi sebelahnya ada kaitannya ya? Nah, kalau tanpa itu bisa tidak? Tidak. Kemudian pernahkah kalian memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi? Nah, misalnya? Kan ini yang memanfaatkan bidang miring. Pernah nggak kalian memindahkan motor disuruh sama ayah atau ibu pindahkan motor ke atas teras? Ya Bu. Mana Bu? Coba kalau nggak ada bidang miringnya bisa tidak? Ya. Kemudian mengapa roda sepeda bagian belakangnya
ketika kalian kayu, kok dia ikut berputar? Gear inilah yang menghubungkan rantai dengan roda belakang. Fungsinya untuk digerakkan. Coba kalau kan kalau nggak ada rantainya, tidak ada gearnya, dia bisa berputar tidak rodanya? Tidak bisa. Ya, jadi salah satunya adalah gear. Di sini ada asesmen awal atau penilaian. Ya, saya satu menit lagi. Yang sudah selesai langsung submit. Sudah selesai semuanya? Belum. Sudah semuanya? Nah, kalau sudah semuanya, kalau sudah submit, silakan HP-nya simpan di depan kalian. Silakan simak video yang ada di depan. Ya, silakan simak video yang ada di depan. Pada hari ini, Ibu akan membahas materi tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah suatu alat yang digunakan atau dimanfaatkan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Coba kita bayangkan kalau di dunia ini tidak ada yang namanya pesawat sederhana. Pasti kerjaan semudah apapun akan sulit dilaksanakan. Pesawat sederhana terdiri dari pengemudi, bidang miring, kapal, dan roda berselang. Kita bahas satu persatu. Daya tekanan yang diberikan pada salah satu wakil tugas menghasilkan daya angkat badan yang terletak di bagian yang lain. Pengakit terdiri dari 3 bagian. Ada bagian luar kuasa, ada titik kumpul, dan ada bagian luar badan. Jenis-jenis pengakit yang kita ketahui ada 3. Yang pertama, pengakit jenis ke-1, di mana titik kumpul terletak di atas titik makanan. Sekarang, bagaimana menentukan besar gaya dan keuntungan mekanis pada pengakit atau tuas? Kita pelajari F sama dengan W kali LB per LK. Sedangkan keuntungan mekanis sama dengan LK per LB, di mana F adalah daya dengan sampainya Newton, W beban dengan sampainya Joule, LK atau LF yaitu dengan kuasa atau dengan gaya, LB atau LW yaitu dengan beban. Itu yang akan kalian pelajari dari pesawat sederhana. Yang pertama adalah pengungkit, yang kedua bidang miring. Ya, sudah tahu kan contohnya tadi? Kemudian nanti Ibu akan share ya materi, silakan bertanya. Ya, kalau ada kesulitan silakan bertanya. Bisa? Bisa? Diskusikan dengan temannya. Sumber
Iya. Tadi kan F sama dengan W kali H per S. Nah, KN kembali jadi S plus H. Bulan kan ibu udah misalnya program materi jadi balik, jadi dia sebenarnya berapa? Jadi iya. Ibu bebaskan sama kalian, ya. Ibu bebaskan sama kalian. Tulisannya ya. Depan dari langsung aja di sana. Ini kelompoknya. Badan kan apa S? Jadi S per H. Jadi 2 lah, 2 kan ini. Oh, depan itu aja 3/6. Bukan 2 ini 3/6. Ini bukan ini kan ini. Oh iya benar. Udah soal aja. Nah ini nanti dikali
Yang hitungannya silakan tulis di depan, ya. Yang ini dibacakan saja. Yang hitungannya tulis di depan. Yang hias dibacakan. Kemudian kelompok siapa aja yang sudah siap? 2 kelompok. Hah? Kelompok siapa lagi? Saya kelompok siapa? Yang kedua? Yang sudah siap? Ya, silakan berjalan. Pemungkit jenis ke-1 yaitu titik kumpul berada di antara titik beban dan titik kuasa. Beban berada di sebelah titik kumpul berada di sebelah tengah, dan nomor kuasa berada di sebelah kanan. Contohnya yaitu gunting, sang, pada bukit, timbangan. Pemungkit jenis kedua yaitu titik beban berada di kumpul dan titik kuasa, dan kuasa berada di titik, beban berada di tengah, titik kumpul berada di sebelah kanan. Contohnya yaitu botol, dan pemungkit jenis ketiga yaitu titik kuasa berada di tengah di antara titik kumpul dan titik kumpul. Beban berada di sebelah pinggir, namun kuasa berada di sebelah kanan, dan titik kumpul berada di sebelah kanan. Contohnya yaitu S dan JKA. Terima kasih presentasinya. Silakan duduk, ya. Ini adalah hasil dari kelompok 4 nomor berapa, Iza? Nomor 26. Tulis nomor 6. Selanjutnya, satu kelompok. Siapa yang siap? Silakan Tania. Siap. Yang membacakan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian ketahui tentang pemungkit atau tuas? A. Pemungkit jenis 1. Pemungkit yang memiliki titik kumpul yang letaknya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Sebagai contoh, gunting, penjepit, rambut, rem, clip paper, palu, penjemput paku. B. Pemungkit jenis kedua. Kedudukan beban terletak di antara titik kumpul dan kuasa. Seperti contoh, penrem, gerobak pasir, pemecah kacang, penjambut, tutup botol. C. Pemungkit jenis 3. Pemungkit yang memiliki titik kuasa di antara titik kumpul dan titik beban. Seperti contoh, pinset, staples, dan skop. Ada kan di depan kalian sehari-hari kan? Sering kalian gunakan tidak? Ya. Kemudian kelompok 2 dia mengerjakan nomor berapa kalian? Nomor 6. Nah, setiap kelompok itu kok soalnya sama, berbeda.
setiap kelompok walaupun jumlah soalnya sama, tetapi angkanya sudah Ibu bedakan. Ya, yang dikerjakan oleh Izzah kelompok 4, ya silakan kalian lihat angkanya sama tidak dengan Kania yang dikerjakan di kelompok berapa? 2. Ya, jadi setiap kelompok kalian memiliki angka yang berbeda, walaupun jenis soalnya sama. Sekian dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kalian gunakan HP kalian, ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. LKPD-nya silakan dijadikan satu, kemudian dikumpulkan ke depan. Sudah bisa dibuka? Menit lagi. Yang sudah selesai silakan submit. Oke, di sini di depan kalian ada refleksi. Silakan kalian tempelkan stick not refleksi di sini berdasarkan kelompoknya. Silakan tempelkan. Nah, hari ini ya kita sudah mempelajari tentang pesawat sederhana, khususnya adalah pengungkit dan bidang miring. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang katrol dan roda berpos. Ya, nah nanti kalian di rumah kerjakan buku paket tentang pesawat sederhana. Ya, di rumah kalian silakan kerjakan buku paketnya, cari tentang pesawat sederhana. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Ya, semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat oleh kalian. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.